Bermimpi. Kenapa kita harus punya impian? Kenapa kita harus berani bermimpi? Karena dengan bermimpi, kita jadi punya motivasi untuk melangkah. Dengan bermimpi, kita tahu tujuan kita itu apa, yaitu mewujudkan impian kita, mewujudkan cita-cita kita, ya. Nah, bayangin saudara setiap hari bangun pagi, ke kampus, mati-matian bikin tugas, dimarahin dosen gitu ya. Tapi semua itu dijalani hanya, ya udah jalanin aja gitu. Nggak punya tujuan, sia-sia nggak waktunya terbuang 4 tahun? Sia-sia, waktu, biaya, sia-sia semuanya. Nah, ketika kita bermimpi, ketika kita punya tujuan, kita akan lebih semangat dan termotivasi untuk mencapainya. Oh, nggak apa-apa, saya bangun pagi nih, saya begadang sampai jam 3 subuh, saya dimarahin dosen, nggak apa-apa. Karena saya ingin mewujudkan impian saya. Salah satu cara mewujudkan impian saya yaitu dengan mengerjakan semua tugas ini, wisuda tepat waktu, wisuda dengan IPK 3,5. Nah, itu akan membuat kita termotivasi kalau kita punya tujuan, punya impian. Saudara boleh tanya teman-teman ya, yang ini, ngapain sih kamu kuliah di jurusan ini? Ya nggak tahu, kuliah aja, cuman terimanya di sini. Nah, lihat bagaimana dia kuliah. Ketimbang teman-teman saudara yang ditanya, ngapain kamu kuliah di jurusan ini? Karena saya suka gitu. Saya ingin menjadi, misalnya di jurusan teknik sipil, saya ingin menjadi seorang engineer gitu. Saya ingin bekerja di sini. Ketika dia kuliah di jurusan arsitektur, ya kenapa kamu kuliah di arsitektur gitu? Saya ingin mendesain, saya suka desain. Saya ingin mendesain sebuah bangunan yang seperti ini, sesuai dengan imajinasi saya. Nah, itu akan membuat dia mati-matian belajar mengerjakan semua tugas-tugas, ketimbang orang-orang yang hanya, ya udah saya cuma terima di sini, udah jalan aja gitu. Itu saya cuma disuruh orang tua. Ya, jadi sekarang pertama saudara lakukan adalah runut kembali impian saudara. Apa impian saudara? Ya, tentukan dulu, mimpi saya apa? Kemudian setelah tahu mimpi, oh, tanda tujuan saya tuh ini loh. Ya. Setelah kita tahu tujuan kita apa, impian kita apa, nah, untuk mewujudkan impian itu, kita harus punya target, ya. Kita nggak bisa hanya, oh, saya ingin menjadi seorang dokter. Ya udah, kuliah aja, mau 10 tahun, mau 15 tahun, ya udah nikmatin aja. Ya nggak bisa, ya. Kita dalam hidup itu harus punya target. Kita harus menyusun target kita. Ya. Target ini mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi hasil dari capaian kita, ya. Nah, jadi setelah saudara tahu nih, impian saya ingin menjadi seorang arsitektur. Tujuan saya akan bekerja di perusahaan ini. Nah, oleh karena itu, pertama, saya harus tamat dalam 4 tahun dengan IPK minimal 3,5 dan dengan kompetensi A, B, C, D. Itu target, ya. Nah, dengan kita memiliki target, saudara akan semangat setiap hari. Oh, saya nggak bisa nih macem-macem, saya nggak bisa main-main. Karena saya punya target, IPK saya harus di atas 3,5. Kalau saya tidak di atas 3,5, saya tidak akan terima bekerja di perusahaan itu. Ya. Tuh. Kalau saya tamatnya 4 tahun, lebih dari 4 tahun, kelewatan umur saya. Nah, saya harusnya tamat di umur 22 tahun. Ya. Kemudian saya masuk kerja di umur 27 tahun. Saya itu sudah berada di posisi aman. Ya, di umur 30 tahun saya sudah mapan, untuk yang laki-laki saya sudah bisa menikah. Itu target. Ya. Kita hidup harus seperti itu. Ya, kita nggak bisa hidup go with the flow. Maaf, emang Anda sampah-sampah plastik di aliran sungai? Enggak kan? Ya. Jangan bicara lagi go with the flow ya. Itu bagi kalau saya mau mengatakan itu adalah pepatah atau moto orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Kita harus punya tujuan. Nggak bisa mengalir seperti air atau mengikuti arus. Aduh, itu udah nggak dipakai lagi zaman sekarang. Kalau kita masih pakai pepatah itu, kita akan tertinggal jauh sekali. Saudara lihat bagaimana sekarang kecanggihan teknologi berubah sangat cepat.
bagaimana orang berbisnis sangat cepat, bagaimana waktu berputar sangat cepat. Nah, Anda masih mengikuti arus, aduh, Anda akan tertinggal, ya. Karena itu tentukan target dulu. Tentukan target. Untuk mencapai tujuan ini, target saya berapa? Kalau saya IPK saya segini, saya nggak bisa ini, berarti target saya harus begini, ya. Jadi setelah tentukan tujuan saudara, langsung baris berikutnya adalah target saya ini nih. Selanjutnya adalah menyusun rencana, ya. Kan tadi kita udah nyusun target tuh. Target saya adalah IPK di atas 3,5. Nah, bagaimana cara mencapai IPK 3,5 itu? Ya, yang pertama, apa rencana kita? Ya, kuliah dengan serius, ya, tidak bolong-bolong kuliahnya, mengerjakan tugas dengan maksimal, mengikuti aturan dosen, mungkin mengikuti kompetensi A, B, C, kursus-kursus singkat mengenai kompetensi A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi ada rencana-rencana yang disusun berdasarkan target capaian kita. Kita mau apa, kemudian untuk mewujudkannya itu apa? Nah, itu yang disebut dengan rencana, ya. Selanjutnya adalah percaya diri. Kita harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Bukan masalah kita sombong atau masalah kita suka pamer, itu beda ya. Percaya dengan kemampuan diri kita membuat kita lebih optimis untuk melangkah, ya. Jangan lagi bilang, ya kemampuan saya cuma segini, saya cuma bisanya ini. Itu tidak akan membuat kita maju. Itu hanya akan mematahkan potensi kita. Misal, IPK kita hanya 3. Terus kita ya udahlah cukup segini, berarti kemampuan saya cuma segini. Tidak, tapi evaluasi. Seharusnya saya bisa lebih nih. Apa kekurangan saya? Oh, saya pasti bisa ini, saya bisa ini, saya bisa itu. Ya. Itu ketika misalnya orang lain bisa ini bukan berkompetensi dengan orang lain ya, tapi kita termotivasi karena kesuksesan orang lain. Nah, itu yang benar ya, yang benar itu termotivasi karena kesuksesan orang lain, bukan berkompetensi dengan orang yang lebih sukses. Itu salah ya. Kalau kita udah berkompetensi dengan orang yang lebih sukses, jadinya kita iri dan dengki. Tapi kalau kita termotivasi, kita akan belajar dari mereka yang sukses ya. Misalnya orang bisa tamat 3,5 tahun. Loh, kenapa dia bisa tamat 3,5 tahun? Kenapa saya tidak? Harusnya saya juga bisa. Nah, saya orangnya ulet, saya orangnya tekun, saya rajin, saya pinter. Kenapa tidak? Itu yang disebut dengan percaya diri. Kita percaya dengan kemampuan kita, ya. Jadi, sekarang saudara harus berani ngelis ya, list sendiri. Kelebihan saya itu apa? Harus tahu diri. Itu maksud tahu diri ya, tahu dengan diri kita. Ini berguna ketika nanti saudara melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar itu akan bertanya begini, kamu bisanya apa? Kemampuan kamu apa? Nah, jangan bilang begini, ya kelebihan saya hanya orang yang bisa menilai. Gak ada lagi begitu. Kita harus percaya dengan diri saya. Oh, saya orangnya pekerja keras, saya orangnya ramah, saya orangnya ulet, saya orangnya bisa bekerja sama dalam tim. Itu kemampuan kita. Ya, dan harus percaya dengan itu. Agar kita maju, agar kita sukses, kita harus bisa mengolah kemampuan kita itu, kelebihan diri kita itu. Ya. Jadi mulai sekarang harus percaya dengan diri sendiri. Ya. Contoh simpel percaya dengan diri sendiri, kalau saudara ujian jangan nyontek lagi kiri kanan. Belum tentu teman kiri kanan itu betul, ya. Isi sendiri saja. Nah, ini kan kebanyakan kita kan gini, isi sendiri kemudian nanya kiri kanan, orang jawabnya B, saudara A nggak percaya aja, udah salin aja yang B. Ternyata salah gimana? Itu contohnya. Jadi mulai dari sekarang percaya dengan kemampuan diri, percaya dengan kapasitas diri, ya. Nah, kalau ngerasanya kurang, bukan bergantung dengan orang lain, tapi tambah kompetensi kita. Kekurangan kita apa? Atasi, tambah kompetensi, belajar dan terus belajar. Itu harusnya dilakukan. Terakhir adalah jangan mudah menyerah. Jangan cepat menyerah, ya. Setiap orang pasti pernah gagal. Siapa sih yang bikin skripsi langsung ACC seminar hasil? Nggak ada. Ya, siapa sih yang sekali bikin proposal langsung disetujui? Nggak ada. Semuanya itu adalah proses, ya.
Siapa yang nilainya A semua? Nggak ada. Siapa yang nggak pernah dimarahin dosen? Jarang saya rasa. Sesekali pasti pernah dimarahin dosen ya. Jadi ketika kita misalnya gagal, tidak di ACC judul kita, jangan menyerah. 3 kali, 4 kali jangan menyerah. Satu, saya kasih rahasia ya. Kadang-kadang dosen itu tidak meng-ACC bukan karena saudara salah, bukan karena tulisan saudara jelek, bukan sama sekali. Saya bisa mengatakan ini setelah saya menjadi dosen. Dulu ketika saya skripsi, saya sampai nangis di depan pembimbing saya mengatakan, "Bu, saya udah gak sanggup lagi. Ini batas kemampuan saya. Ini yang bisa saya lakukan secara maksimal. Saya gak tahu lagi mau menulis apa." Itu saya bilang. Saat itu memang saya udah hampir menyerah. Ya. Lalu barulah pembimbing saya tuh ngasih clue ini itu. Setelah saya menjadi dosen, akhirnya saya paham apa yang dilakukan oleh pembimbing saya. Bukan karena yang saya tulis itu salah, bukan yang saya tulis itu tidak benar, bukan. Tetapi karena dosen saya tahu kemampuan saya. Ya. Dosen Anda tahu dengan kapasitas Anda. Oh, mahasiswa saya ini bisa mencapai level 8. Ketika tulisannya masih di level 5, saudara akan di-push terus. Ya. Oh, mahasiswa saya ini harusnya bisa mencapai level 10. Ketika saudara baru mencapai di level 8, dosen pasti akan nge-push saudara untuk mencapai level itu. Percaya saya. Jadi ketika nanti skripsi saudara dikembalikan, jangan menyerah. Udahlah, capek. Terus saudara vakum selama 8 bulan atau vakum selama 1 semester gitu. Itu sebenarnya yang rugi siapa? Kita. Target kita, rencana kita, ambiar semuanya. Iya kan? Nah, padahal sebenarnya dosen itu hanya ingin kita lakukan yang lebih baik. Ayo, kamu harus gali potensi kamu lebih keras. Hanya itu yang tidak terkeluarkan oleh dosen itu. Tapi sebenarnya dilakukan itu karena mereka tahu kompetensi kita, kompetensi saudara, tahu kemampuan saudara. Kadang-kadang kita ini tidak tahu dengan potensi diri kita. Itu tadi, kita tidak percaya diri. Jadi ngerasa bahwa ya udah, kemampuan saya cuma segini gitu. Padahal coba kita bekerja lebih keras, sedikit saja lebih keras dengan diri kita, itu hasilnya akan maksimal. Saya suka sekali dengan kata-kata ini ya. Seorang mentor saya pernah berkata begini, ketika kamu memanjakan diri kamu, maka dunia akan sangat kejam pada kamu. Tetapi ketika kamu sangat kejam dan keras pada diri kamu, lihat betapa dunia memanjakan kamu. Paham maksudnya? Dunia ini keras loh, hidup ini keras. Saudara bekerja, persaingannya sangat berat. Nah, ketika saudara bikin target yang sangat berat pada diri saudara, lihat bagaimana saudara mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Mulai dari misalnya materi ya, jabatan segala macam. Itu saja ya. Jadi mulai dari sekarang jangan cepat menyerah. Kena marah sama dosen, jangan ngambek. Tapi benar nggak ya yang disampaikan si bapak itu? Benar nggak ya yang disampaikan ibu itu? Gitu. Tugas saudara paling rendah nilainya. Jangan marah karena teman nggak mau ngasih contekan. Oh, berarti saya kurang ini. Ya. Saya dulu pertama kali di semester pertama saya kuliah itu ada namanya mata kuliah tapak. Kalau anak-anak perencanaan wilayah tahu itu ya. Saat itu saya minta tolong sama beberapa senior, nggak ada satupun yang mau membuatkan saya. Bayangin, saya sampai nangis, saya marah, saya kesal segala macemnya. Kenapa ya mereka nggak mau bikinkan saya, bantuin saya gitu. Tahu saudara, dari itu karena nggak ada satupun yang bisa bantuin saya bisa membuat tapak sendiri. Sementara saya lupa jumlah total teman-teman perempuan saya, nggak satupun ada yang bisa. Bayangin, saya. Dan dari situlah akhirnya saya bisa menjadi asisten dosen mata kuliah itu. Keren nggak? Nah, itu dia. Kalau coba bayangin, kalau saya putus asa, menyerah, ya udahlah nggak bikin tugas gitu. Saya nggak dapat apa-apa. Hasil dari saya tidak menyerah itulah, saya punya ilmunya, saya dapat ilmunya, saya dapat jadi asisten dosennya. Nah, itu yang harus saudara lakukan mulai sekarang. Jadi,
Judulnya ditolak berkali-kali, santai saja. Cari judul baru. Belajar, diskusi sama senior. Kalau ada asisten dosennya, diskusi sama asisten dosennya. Atau diskusi sama dosennya. Ya, saudara, manfaatkan pembimbing itu sebagai orang tua, jangan sebagai dosen pembimbing. Jadi, diskusi sama dosennya. Pak, ini kira-kira di mana ya Pak? Saya tuh pengennya ini loh Pak. Saya pengennya ini loh Bu. Pikiran saya tuh kesini. Saya bayanginnya tuh bisa bikin ini. Nah begitu. Nah nanti pasti si dosen itu akan mengkasih gambarannya. Oh harusnya judulnya tuh ini. Mungkin lebih baiknya ke sini. Mungkin wilayahnya harusnya diganti menjadi wilayahnya ini gitu. Ya, jangan langsung underestimate. Terus berpikir negatif terhadap masalah-masalah yang ada. Tidak ya. Jadi mulai dari sekarang ayo semangat ya. Kalau ingin wisuda 4 tahun selesai sarjananya atau harus 3,5 tahun sarjana, harus semangat ya. Tidak boleh menyerah. Oke?